Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang keutamaan sholat tahajud. Kita tahu bahwa sholat tahajud itu salah satu amalan sunat yang memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Nah, amalan ini apa? Amalan ini merupakan suatu sholat sunnah yang dikerjakan itu di malam sepertiga terakhir ya, sepertiga malam terakhir setelah tidur. Banyak hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan manfaat dari sholat tahajud ini, baik dari segi spiritual maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan ada 5 keutamaan dari sholat tahajud ini. Meskipun masih banyak lagi tentang keutamaan dan keajaiban dari sholat tahajud. Yang pertama yaitu sholat tahajud itu meninggikan derajat bagi yang mengamalkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya kurang lebih demikian, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi jelas ayat ini menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat yang lebih tinggi dan ditempatkan posisi yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari segi akhirat. Mungkin saja ketika di dunia dia akan dinaikkan pangkatnya juga bisa. Dia akan dinaikkan jabatannya juga bisa. Intinya orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud, maka janji Allah apa? Akan meninggikan di tempat yang terpuji, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian keutamaan yang kedua, sholat tahajud itu membuka pintu rezeki. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah, dia bersabda, yang artinya sesungguhnya di dalam malam itu ada satu waktu, jika seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan mengabulkan, dan itu berlaku setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa sholat tahajud itu menjadi salah satu sarana ya untuk membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Nah, di dalam sholat tahajud kan Allah akan mengabulkan setiap permintaan ketika dia setelah melaksanakan sholat tahajud. Nah, padahal kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu salah satunya adalah apa? Rezeki. Nah, bagi siapa yang di dalam sholat tahajud itu meminta atau mohon kepada Allah rezeki yang berkah dan melimpah, insya Allah Allah akan mengabulkan permintaan hambanya itu. Bagi siapa yang ingin sukses di dunia misalkan, maka Allah juga akan mengabulkan ketika orang itu minta di sepertiga malam terakhir atau setelah sholat tahajud. Nah, itu adalah janji Allah. Jadi intinya apa? Ketika seseorang hamba yang memohon kepada Allah minta rezeki, maka pada malam itu, pada sholat tahajud itu, maka Allah berjanji akan mengabulkannya. Sahabat beriman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga apa? Keutamaan dari sholat tahajud. Sholat tahajud itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud adalah momen yang penuh keheningan, di mana seorang hamba bisa lebih khusyuk di dalam beribadah karena dilaksanakan pada malam hari. Dan disitulah maka seorang hamba bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah, yang artinya kurang lebih demikian. Allah turun ke langit dunia
ketika sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat tahajud adalah waktu yang tepat sebetulnya ya. Waktu yang sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian yang keempat, sholat tahajud menghapus dosa dan menghindarkan dari kemaksiatan. Nah, sholat tahajud itu sebagai penghapus dosa ya, dari kemaksiatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, yang artinya, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan ia juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa, serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Nah, jadi dengan melaksanakan sholat tahajud ini, maka seorang hamba bisa membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah dikerjakan atau yang telah lalu, dan akan terhindar dari perbuatan maksiat di masa yang akan datang. Nah, artinya di sini terhindar dari perbuatan maksiat, maka Allah akan melindungi dari hamba-hamba tersebut dari hal-hal yang bersifat maksiat. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian yang kelima, keutamaan sholat tahajud yaitu apa? Sholat tahajud memberikan cahaya di hari kiamat. Nah, ini adalah dari tujuan akhirat ya, yaitu apa? Memberikan cahaya di hari kiamat atau memberi penerang ya, memberikan lentera pada hari kiamat. Salah satu keutamaan ini ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud serta Tirmizi, Rasulullah bersabda yang artinya kurang lebih demikian, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sering berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan sholat tahajud akan menjadi penerang bagi siapa saja yang melaksanakannya nanti di akhirat. Nah, dengan menjalankan sholat ini ya, seorang muslim artinya banyak sekali keutamaannya, di samping mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga apa? Dia akan memperoleh keutamaan yang dapat membantu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, jadi intinya apa? Sholat tahajud merupakan salah satu amalan, salah satu cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon segala kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat. Sahabat beriman rahimakumullah, demikianlah sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita insya Allah bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.